Oke, let's go. Pernah nggak sih kalian punya ide, kemudian kalian coba untuk nonton banyak tutorial tentang editing di After Effects, mungkin editing di Premiere Pro, mungkin tutorial graphic design di Adobe Illustrator, kemudian kalian coba untuk grinding tiap malam nonton tutorialnya, tiap hari kalian dedikasikan waktu dan tenaga kalian untuk bisa menyelesaikan project itu, tetapi sampai sekarang projectnya nggak pernah selesai. And you're wondering, why is that? The answer might be simple. That isn't perfect enough. Kalau misalkan ada yang nanya, apakah aku juga begitu? Well, iya. Mungkin sedikit perfeksionis dan aku melakukan banyak hal seperti itu di proyek-proyek yang pernah aku buat. Jadi aku pernah ada di tahap mempunyai beberapa proyek yang proyeknya ini tidak terkendali sama sekali. Awalnya memang sangat antusias, aku bisa banyak banget nonton video tutorial buat proyek ini, aku bisa nanya AI tentang cara begini atau cara mencapai editing efek yang seperti ini, tetapi ujung-ujungnya aku merasakan it's just too messy, terlalu berantakan, terlalu tidak terstruktur. Kemudian aku mulai berpikir kan, mungkin saatnya untuk memulai ulang, bikin baru lagi, yang mana justru itu akan menghapus usaha yang udah aku lakukan sebelumnya hanya demi mencapai kesempurnaan, perfection, yang mana menurutku it's a bad thing, karena kamu justru akan menjadi lebih stres, kamu akan melakukan halnya 2 kali just to make sure it reaches your expectation. Jadi kalau misalkan itu di bawah ekspektasimu, maka kamu akan merasa kurang puas, kemudian kamu harus merasa untuk membuat ulang. Well, at least that's what I did in the past. Makanya kalau misalkan kita lihat di sini, itu akan banyak banget project yang udah nganggur berapa bulan, nggak tahu dari kapan, mungkin dari bulan lalu, mungkin 6 bulan lalu, mungkin tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu, dan mungkin 8 tahun lalu, because I wasn't that productive yet at that moment, but ya mungkin sekitar 3 atau 4 tahun sebelumnya yang masih nggak aku selesaikan di tahun ini. Kenapa? Because I feel it's not perfect. Pertanyaan selanjutnya, how do we deal with this? Bagaimana cara kita mengatasi sikap perfeksionisme ini dalam mengerjakan proyek kita? Apakah kita tidak boleh perfeksionis sama sekali? Well, it depends, tergantung apakah ini bisa menjadi hal yang positif ataupun negatif. Positifnya, kamu bisa mendorong dirimu buat bisa lebih kreatif, lebih maksimal dalam mengerjakannya, sehingga itu memenuhi ekspektasimu dan mungkin akan memuaskan dirimu di masa yang akan datang. Tetapi kalau misalkan itu justru membuatmu stres, lebih banyak tekanan, lebih makin terbengkalai, then we need to fix that. It's actually pretty simple, cukup sederhana. And yeah. And how do we deal with this? Yang pertama adalah time boxing, atau bisa dibilang selama durasi itu kita mengedit, misalkan mengedit video. Kita mengedit video selama durasinya 2 jam, which is cukup pendek sebenarnya, tidak terlalu lama. Tapi dalam 2 jam itu kita akan memaksimalkan apa yang kita bisa lakukan di sesi tersebut. Misalkan di sesi 2 jam pertama ini kita akan memfokuskan kepada cut-nya saja. Jadi kita akan memotong bagian mana yang harus dibuang, bagian mana yang harus dipertahankan, and that's it. Kita belum butuh untuk memikirkan efek-efek kecil, apakah ini ada noise yang terlalu ketara di footage ini, atau misalkan ini suaranya kurang bagus, atau misalkan ini ada noda di kameranya, mungkin ada jitter, mungkin ada kurang stabil, mungkin ada cropnya ini agak kurang tengah, kurang center, atau mungkin agak terlalu ke kiri, agak terlalu ke kanan, warnanya kurang bagus. Itu akan dilanjutkan di 2 jam berikutnya. Tentu saja selama 2 jam ini kita hanya fokus di cutting, jadi cuma benar-benar memotong, mempertahankan apa yang bagus dan membuang apa yang kurang bagus. Dengan begini kita bisa fokus task atau tugas mana yang kita bisa prioritaskan, yakni memotong dulu. Memotong, jika sudah memotong, mungkin kita bisa lanjut ke color grading, mungkin kita bisa lanjut ke audio mixing, mungkin kita bisa lanjut ke mulai memperbaiki detail-detail sebelum kita akhirnya diupload. Tetapi detail-detail itu akan diprioritaskan seiring berjalannya waktu, seiring 2 jam, sehingga itu tidak membebani di awal dari sesi editing kita. Terus gimana kalau misalkan ada yang bilang, nanti personal brand gue jadi jelek kalau misalkan aku upload karya yang kurang bagus? Well, sebenarnya the important thing is that you build that confidence dengan cara memulai dulu.
Jadi ketika kita sudah memulai mengupload, mau sejelek apapun itu karyanya, dengan catatan kita sudah mengusahakan ya, misalkan dengan kamera handphone seperti ini yang secara kualitas jelas kalah sama Sony A6400 misalkan, ya jelas, tapi kita sudah memaksimalkan melalui dengan teknik-teknik videografi yang mungkin sudah kita pelajari, mungkin teknik editing yang sudah kita pelajari. Secara alat, apakah alat penting? Yeah, sure, it is penting. Kalau misalkan enggak, kalau misalkan ini video dibuat dengan Sony A6400 ataupun Sony ZV-E10 for example, tentu kualitasnya akan jauh lebih baik, nggak akan banyak noise kayak ini kan. Cuman the important thing adalah kita memulai untuk mengupload dulu aja. Kita berani untuk mengupload, karena ketika kita sudah berani mengupload, apapun itu alatnya, apapun media yang digunakan, apapun software yang digunakan, itu kita udah terbiasa dengan menguploadnya dulu, karena itu lebih baik. Jadi intinya mulai aja dulu. Ya itu mungkin kayak slogannya Tokopedia, tapi ya just start, upload apapun itu yang kamu suka, upload aja apapun itu hasil editannya, sejelek apapun, seancur apapun itu, karena mungkin kita bisa belajar dari kehancuran itu, kemudian kita perbaiki sedikit demi sedikit sampai akhirnya kita mencapai di taraf sempurna sesuai ekspektasi kita. Saya Zina Ahmad Muzaki dengan NIM 23115852. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.